Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di mata pelajaran gambar teknik mesin kelas 10. Ya, mungkin ini adalah sedikit pelajaran ya untuk anak-anak kelas 10 tentang aplikasi desain. Ya, untuk di kelas 10 ini mungkin saya akan mengambil aplikasi yang bernama Blender ya. Jadi ini aplikasinya Blender adalah aplikasi desain sederhana ya, jadi yang memudahkan kita dalam mendesain sesuatu. Nah, untuk nanti di kelas 2 dan kelas 3 mungkin akan menggunakan AutoCAD ya, AutoCAD 2D dan 3D. Nah, ini kalau yang ini 3D ya, ini 3D. Mungkin di next mungkin saya bila ada diberi kesempatan saya akan mengajari anak kelas 2 untuk belajar AutoCAD 2D dan 3D. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, jadi kita download dulu aplikasinya ya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah kirim di WA ya. Jadi ini dari di WA, kalian tinggal buka aja di sini di link di grup ya. Atau nanti linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti kalian tinggal pencet aja di situ. Kalau masih kalau chat saya ketenggelam ya di grup. Oke. Nah, setelah sudah diklik ya, nanti kalian akan diantar seperti ke sini ya. Diantar ke sini. Nanti ini dua ini kalian download aja langsung. Langsung kalian download, bisa nanti langsung klik ke bawah ada tanda seperti ini ya mungkin ya nanti. Atau bisa klik kanan ya, baru download. Sama nih juga klik kanan baru download ya. Kalau sudah di-download dua-duanya kalian buat folder ya, jadi kalian buat folder sendiri. Nah, atau di sini ya. Nah, nanti masuknya akan di daerah download ya, tergantung dari laptopnya. Nanti kalau sudah masuk di download, udah ketemu filenya, tinggal kalian tulis di sini aplikasi Blender. Oke. Nah, nanti kalian pindahkan semuanya itu ke dalam folder ini, yang folder kosong ini ya. Aplikasi Blender ini, oke. Tinggal dipindahkan ke situ saja. Oke, nanti kalau sudah, nanti ikuti instalasi yang ada di dalam ini ya. Ini, nah di readme ini kalian ikut. Langsung aja kali ya, langsung aja kalian install aja kali. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Nanti kalian tinggal next, 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 next dan next ya. Oke, ini saya sudah ada ya. Jadi nanti kalian tinggal next. Ini nggak usah nanti tinggal next itu aja segala macam sampai selesai. Oke. Nah, saya nggak perlu install lagi karena saya sudah punya ya. Jadi saya nggak perlu install lagi. Tinggal saya buka aja aplikasinya ya. Kalau sudah, tinggal kita buka aplikasinya. Klik 2 kali di aplikasi Blendernya. Nah, inilah tampilan awalnya ya. Tampilan awal dari aplikasi Blender ya. Ada banyak cara yang kalian bisa pakai untuk menggambar sebuah desain ya. Entah isometrik, geometrik, itu banyak caranya ya. Nah, oke. Nah, untuk bisa putar-putar begini ya di wheel scroll atau yang ada putar-putarannya yang bisa di kayak roda itu di mouse itu ya. Itu kalian tekan aja. Tekan itu bisa diklik, itu ada tombolnya, kalau ditekan diklik itu bisa diputar-putar gini. Ya. Atau mau digeser-geser bisa, tinggal klik itu scrollnya itu ya, baru tekan shift yang ada di keyboard. Nah, kalian bisa kayak gini. Nah, kalian bisa digeser-geser gini. Oke. Mungkin di di pertemuan pelajaran sebelumnya saya sudah jelasin bahwa kalian diminta untuk menuliskan semua komponen-komponen part yang ada di Blender, Mastercam kalau nggak salah, terus AutoCAD 2D dan 3D. Nah, kalian diminta untuk itu ya kemarin. Mungkin kalian sudah mengerjakannya, dan sekarang kita akan mencoba aplikasi di Blender. Nah, mungkin kalian sudah
tahu kali ya untuk komponennya nggak susah, cuma ada di sini, di sini, nah segala macam ya. Nah, di blender ini ya, jadi kita itu di dalam teknik mesin itu membutuhkan sebuah ukuran ya, ukuran yang digunakan untuk mendesain suatu objek ya. Jadi kita butuh ukuran ya untuk membuat objek yang kita buat itu presisi ya. Nah, di dalam blender ini aslinya kalau kita pertama kali membuat itu tidak ada yang namanya ukuran-ukuran ya. Jadi berbeda dengan AutoCAD. Nah, kalau AutoCAD itu nanti ada ukuran-ukurannya langsung muncul. Sedangkan di sini itu tidak ada ya. Jadi tidak ada, cuman box dan segala macam dikaliin bentuk-bentuk. Tapi ada satu cara biar supaya kita memunculkan ukuran-ukuran tersebut ya. Jadi ada triknya. Jadi kita setting dulu, masuk ke file, baru kita masuk ke bagian, bentar, ke bagian lain. Masuk di bagian edit ya. Baru pilih preference ya. Pilih preference. Nah, di sini kalian bisa ketikkan di sini ya. Misurel. Nah, ini. Ini Misurel ini kalian tinggal klik centang di sini ya. Kalau dimatiin gini artinya dia tidak aktif. Jadi kalau misalnya kalian centang seperti ini dia aktif. Setelah itu klik 3 gambar ini ya. Ada gambar garis 3 ini kalian klik. Lalu kalian save preference ya. Kalian lalu silang aja. Nah, gimana Pak cara lihatnya? Nah, cara lihatnya adalah seperti ini ya. Jadi kalian di sini mungkin nah seperti ini ya. Di sebelahnya ini itu ada tanda panah sedikit. Kalian tinggal tarik seperti ini. Salah. Atas ini ya. Itu kalian tinggal tarik sedikit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ukuran dimensinya ya. Dimensi dari kotak ini. Jadi adalah 2 meter 2 kali 2 kali 2 meter. Nah, sedangkan di teknik mesin itu membutuhkan yang namanya milimeter ya, milimeter. Nah, nanti kita akan rubah, kita setting sedikit nanti ya. Oke, untuk mesurel tool atau pengukuran tool pengukuran itu bisa muncul di bagian view ya. Jadi sudah kalian tarik, nanti akan muncul seperti ini di bagian view sini. Nah, ini dia di mesurel tool. Nah, ini belum bisa apa-apain. Nah, gimana cara bisa ngapa-ngapain ini toolnya biar bisa dipakai? Pertama kita klik dulu objek yang mau kita ukur ya. Baru tekan tab. Ya. Tekan tab. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalian klik aja sembarang sekali gini biar lampunya tadi mati. Nah, ini ada titik-titik ini ya. Nah, titik-titik ini bisa kita ukur. Kalian klik segini satu ya, klik satu sini, baru kalian tekan shift. Baru tekan aja shiftnya ya, baru tekan yang titik sebelahnya lagi. Nah, jadi 2 titik yang saya pilih ini ya. Saya ulangi seperti ini ya. Jadi ada titik-titik ini. Di sini saya klik titik ini sekali, baru saya tekan shift yang ada di keyboard, ditekan aja, baru sambil klik titik sebelah sini. Nah, maka 2 titik ini akan menyala. Lalu itu kita klik ini, show ini ya. Jadi kalau kita ada tanda seperti ini, tanda play ini, kalian berarti artinya menunjukkan. Nah, kalian tunjukkan saja. Nah, kalian tunjukkan ya. Kalau udah berubah jadi hide, nah itu kalian boleh menekan ini ya, segmen ini ya, segmen. Nah, nanti dia akan muncul 2 meter sama dengan yang ada di sini. Di dimensi ini 2 meter ya. Nih, 2 meter. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, ini kan 2 meter ya. Kita kan butuhnya itu milimeter ya. Jadi kalian bisa nih, bisa ke misurel tool lagi ya. Nah, di bagian item itu kalian bisa pilih di unit ini kan kalian bisa pindah ke milimeter. Nah, jadilah 2000 milimeter ya. Nah, tapi di sini masih 2M Pak, saya mau semuanya milimeter. Oke. Nah, kalian pergi ke sebelah sini, kotak sebelah sini ya. Kotak sebelah sini kalian pilih yang gambar kayak oli ini, entah apa ini ya, scan properties ya namanya. Kalian pilih unit ya. Kalian klik di unit, kalian bisa ganti di bagian ini range. Kalian klik sekali, kalian pilih milimeter.
boom, berubah menjadi 2000 mm ya. Sama ini 2000 mm, 2000,00 mm. Yang ini cuma 2000 mm ya. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah kita setting, maka yang settingannya terakhir adalah di bagian sini. Nih, di bagian ini kalian klik di bagian sini nih, overlay. Overlay ini kalian klik ya. Nah, di bagian scale itu kalian rubah menjadi 0,0001. Boom. Maka yang di sini akan menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Oke, silahkan dicoba dulu untuk melakukan setting dulu ya. Jadi kalian silahkan coba dulu untuk melakukan setting-setting seperti tadi. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ya. Jadi ini kita hapus ya, kita hapus. Klik sekali baru sorry. Oke. Nah, kalau mau hapus, klik sekali baru tekan delete atau del yang ada di keyboard ya. Delete, hilang. Oke. Cara memunculkan objek ya, jadi kalian bisa tekan Shift A. Nah, di sini kalian bisa memasukkan objek ya, bisa berbentuk torus ya. Torus ini donat ya. Nah, ini ukurannya sangat kecil. Jadi kalian butuh butuh membesar ukurannya. Jadi kalian bisa tekan S ya kalau udah muncul seperti ini ya. Kalian tekan S saja. Kalian tarik aja begini. Nanti dia lama-lama akan menjadi besar. Kalian bisa nge-close up ya. Nah, nge-close up seperti ini. Nah, dia akan menjadi besar ya. Oke. Ini donat ya, ini donat. Kalian bisa masukkan donat, bisa masukkan cube ya. Cube itu kubus ya. Nah, bisa masukkan kubus. Nah, kalian bisa masukkan kubus. Ini bisa kalian geser ya. Atau mau kalian putar juga bisa. Jadi kalian putar tinggal sini, rotate ya. Itu kalian bisa putar-putar ya. Putar seperti ini. Atau mau putar instan, kalian bisa main di sini. Saya pilih 180 derajat. Nah, kalian ini terputar 180 derajat ya. Oke, saya naikkan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa masukkan lagi misalnya silinder ya. Silinder. Nah, kalian bisa masukkan silinder. Nah, kalian bisa besarkan silindernya jadi ukuran yang kalian mau ya. Nah, perlu diingat tapi ya, untuk ukuran atau dimensi itu butuh penting ya. Nah, seperti 330 mm ini terlalu besar untuk kita sebagai orang teknik ya. Nah, jadi ini tapi sebagai contoh aja, tapi nanti next mungkin kita akan belajar lebih detailnya sedikit karena waktu kita terbatas ya. Sebentar lagi kita akan masuki ulangan semester. Jadi mungkin kita akan masuk ke Blender ini hanya sebentar. Mungkin kalian bisa nanti akan mengoprek-oprek sendiri ya untuk aplikasi Blender ini untuk belajar di rumah atau membuat desain untuk 3D printing itu bisa ya. Jadi semua desain aplikasi itu bisa dipakai untuk 3D printing ataupun CNC ya, bisa. Oke. Nah, bisa kalian masukkan misalnya ini banyak ya. Jadi ada bisa masukin teks, ada metabol ya, ada bisa masukin kapsul gini ya. Nah, kalian bisa masukin kapsul di sini. Ini ukurannya sangat kecil ya. Jadi kalau kalian mau memperjelasnya bisa kalian seperti ini. Ada kapsul ya. Nah, kalian bisa masukkan seperti ini ya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan di sini?
Oke, kalian bisa melakukan seperti ini. Tekan klik sekali objeknya ya. Klik sekali objeknya, baru tekan tab ya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Di sini ada banyak pilihan. Nah, yang kita gunakan untuk mendesain biasanya hanya dua, ini atau solid ya. Ini wiring, ini solid ya. Viewport shading ya. Kalau Bapak bilangnya ini viewport shading, ini bagian solid, ini adalah bagian wireframe ya. Nah, untuk posisinya sendiri ini kan kita bisa begini, bisa titik-titik seperti ini, atau kalian bisa tekan nomor 2 yang ada di keyboard. Nah, nomor 2 itu akan memilih sebuah line-nya atau sebuah garisnya itu dipilih. Ya, dipilih. Nah, bisa seperti ini. Atau nomor 3 kalian bisa memilih bagian face. Nah, face. Ya. Nah, seperti ini. Nah, face-nya ini juga saya bisa ubah ya, bisa saya besarkan ya, bisa saya besarkan seperti ini ya. Jadi saya besarkan, tidak perlu menggunakan S ya. S tadi itu untuk memperbesar ya, atau size ya, membesar size. Untuk keyword untuk membesarkan suatu objek ya. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa melakukan seperti ini ya. Nah, di aplikasi Blender ini kebanyakan menggunakan keyword ya. Keyword yang ada di keyboard untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi usahakan kalian kalau mau menggunakan Blender, kalian pelajari dulu keyword-keyword yang ada di Blender ya. Nah, kalau seperti ini saya mau membuat lubang misalnya. Saya mau membuat lubang. Saya pilih nah seperti ini ya. Saya membuat lubang. Saya pilih dulu layernya ini ya. Saya pilih layer atas ya. Lalu saya tekan I. Ya, saya tekan I. Lalu saya majukan seperti ini. Nah, maka dia akan membentuk garis line baru. Nah, kamu bentuk garis line baru. Lalu saya klik lagi layer ini yang di tengah-tengah ini. Lalu saya tekan E. Ya, saya tekan E. Nah, saya tekan arahkan ke bawah. Maka akan terbuatlah sebuah lubang. Ya. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa pakai perspektif ini ya. Perspektif ini kalian bisa tekan Y, atau untuk dari atas itu Z ya, atau dari bawah itu Z min ya, min Z ya, atau dari Y seperti ini ya, tapi itu terlindung, jadi saya pakai yang min Y. Lalu saya pakai yang namanya wireframe ya. Wireframe ini biar bisa jelas sampai mana dia akan berhenti. Nah, ini wireframe ini kalau untuk layer dia akan muncul titik-titik seperti ini ya. Nah, misalnya saya mau sampai sini ya kan, nggak mungkin saya begini terus saya nggak bisa lihat detail ukurannya berapa ya kan. Nah, itu saya bisa pakai seperti ini. Baru saya geser aja ke bawah. Nah, saya geser ke bawah. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadilah lubang, baru saya lubah menjadi solid lagi. Akan jadi lubang seperti ini. Ini kalian bisa membuat rumah, jadi bisa untuk desain-desain rumah itu pakai ini juga bisa. Tapi tidak bisa untuk menjadi yang lebih spesifik atau lebih presisi ya. Nah, seperti ini ya. Kalian coba seperti ini. Oke, kalau sudah dicoba ya, kita akan masukkan lagi yang namanya kubus ya. Kubus lagi kita masukkan. Kita perbesar dulu. Nah, kita perbesar dulu. Baru saya pindah dulu ya. Nah, kubus-kubus ini saya bisa rubah juga ya. Jadi saya saya akan membuat ini kan sudut-sudutnya berbentuk kotak ya, sudut penyudut gini ya. Saya mau membuat ini rada melengkung ya. Nah, saya membuat ini rada melengkung. Itu banyak teknik sebenarnya. Untuk di YouTube mungkin banyak ya, tapi saya akan mengajarkan sedikit simpelnya saja yang bisa kalian coba. Nah, jadi kalian bisa menggunakan ini. Kalian klik dulu bendanya ya, benda objeknya itu. Lalu tekan tab ya, tekan tab. Nah, pilih nomor 1. Nah, titik-titik sudutnya kelihatan toh. Lalu tekan Ctrl R ya. Lalu arahkan ke objeknya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk membuat benda ini menjadi lebih ini menjadi kotak-kotak apa namanya, tidak jadi sudut gini ya. Nah, kita taruh dulu di tengah. Ini juga saya buat lagi di tengah seperti ini ya. Nah,
Lanjut, saya akan membuat satu lagi ya untuk di sini. Untuk lebih presisi ya, jadi saya membuat ini memunculkan ukurannya seperti yang tadi menggunakan view tools baru segmen 14,18 mili ya. Itu kurang menurut saya, jadi saya klik lagi ukurannya ya. Nah, saya klik lagi ukurannya. Dan saya tekan Alt, baru tekan garis yang mau saya pakai, maka dia akan segaris terpilih secara semua ya. Alt ya, baru bisa saya geser. Misalnya saya pengen 15 mili ya, saya cari itu 15 mili. Nah, di sini jeleknya adalah tidak bisa lebih detail spesifik angka yang kita mau ya. Jadi gak bisa seperti di AutoCAD ya, misalnya kita tinggal tulis ukuran berapa itu gak bisa. Jadi kita tinggal geser gini aja. Nah, saya pengen ini agak susah karena dia tidak bisa spesifik angka yang kita mau. Nah, misalnya inilah 21,06 misalnya ya. Nah, di sini juga seperti itu, saya juga kasih seperti itu ya, tekan 1. Nah, saya ulangi ya, di sebelah sini saya juga akan buat CTRL-R, lalu klik di benda yang saya mau masukkan, saya tarik garisnya, saya taruh, saya klik kiri sekali, nah dimanapun kliknya sembarang. Nah, baru saya tekan 1, saya mau memunculkan ukuran antar dua titik itu. Oke, baru saya klik segmen. Nah, akan muncul seperti itu ya. Lalu saya akan menggeser, akan menyamakan dengan ini ya ukurannya. Kemudian akan bisa ya. Tekan nomor 2, lalu tekan Alt, pilih Altnya ditekan, baru klik kiri garis yang mau dipilih. Nah, baru kalian bisa geser-geser seperti ini. (21,06). Nah, ini termasuk susah ini ya. Sampai seperti aja. Nah, susah sekali ini. Kalau mau kalian akan menggesernya pelan-pelan ya, nggak usah terlalu buru-buru. Yang penting dapat 06-nya itu. Nah, ambil yang paling deket lah ya. Oke. Nah, selanjutnya ini akan saya geser masuk ke dalam. Saya akan geser ini. Nah, seperti ini saya akan masuk ke dalam ini. Saya akan geser ini ke sebelah dalam ya. Jadi biar dia agak melengkung. Nah, jadi akan seperti ini ya. Dia akan melengkung. Bisa kita geser ya. Jadi kita bisa geser. Geser seperti ini, atau kita buat dia sangat melengkung ya, seperti ini juga bisa. Nah, dia akan melengkung, tidak menyudut lagi sudah ya, tidak akan menyudut lagi seperti yang sebelah sini. Nah, ini sebelah sini masih sudut kan, di sini sudah melengkung. Oke, silahkan dicoba dulu ya, kalau bisa nanti coba untuk semuanya ini juga ya. Oke, kalau sudah kalian coba, oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus garis-garis yang nggak kita pakai ya. Misal ini gitu ya, ini kita nggak pakai gitu ya, itu kita bisa hapus ya. Caranya itu seperti ini. Misalnya ini ya, saya membuat lubang seperti ini, tapi dengan sudut yang melengkung ya misalnya. Nah, saya buat dulu kayak tadi ya.
Jadi saya buat dulu kayak tadi, buat dulu sudut-sudutnya sini ya. Nah, sudut-sudutnya sini dulu. Nah, setelah itu saya akan menghapus di garis tengah-tengah ini ya. Jadi garis tengah-tengah ini nanti kalian usahakan ya, untuk usahakan sudut-sudutnya sudah menjadi melengkung ya. Jadi tidak bergeser, tidak menyudut seperti ini ya. Kalian bisa klik ini, terus klik shift ya, tekan shift, pilih lagi mana yang mau kalian hapus, ini, dan ini ya. Ditekan shift. Saya ulangi ya. Jadi kalau mau menghapus satu garis lebih dari satu garis, kalian bisa tekan shift yang ada di keyboard, baru tekan kiri ya sekali. Garis yang mau dihapus, shiftnya tetap ditekan ya, jangan dilepas. Baru tekan kiri lagi di keyboard. Oke. Tekan kiri lagi mana garis yang mau dihapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal tekan X. Nah, X, baru kalian hapus edges. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini ya. Atau bisa juga seperti ini, kalian bisa tekan X, baru dissolve edges. Nah, maka akan hilang ya. Nah, hilang toh. Nah, tapi garisnya ngaco ya. Garisnya kemana-mana. Nah, ini kalian bisa hapus saja garis-garis ukurannya itu ya, yang tidak digunakan. Ini juga bisa dihapus. Dissolve edges. Nah, kalian bisa lalu tekan layernya ini, lalu pilih ke bawah, tekan E ya, extrude atau E ya, tekan ke bawah. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti jadinya akan bagus, ini melengkung-melengkung semua. Nah, saya akan merapikan dulu agar jadi lengkung-lengkung seperti punya kalian. Nah, untuk perlu diingat ya, semakin banyak garis line yang kalian buat untuk membuat suatu lingkaran, itu semakin sempurna bentuk lingkarannya ya. Jadi ini kan cuma 3 ya, jadi kelihatannya masih kurang, masih kaku ya. Jadi kalian bisa membuat 3 line atau lebih ya. Jadi 3 line atau lebih, jadi ini banyak. Itu dia nanti akan menjadi lebih smooth lingkarannya. Tidak seperti ini masih kaku ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini kotaknya. Nah, lebih bagus dari yang ini karena ini masih kaku, dan ini lumayan ya, tidak kaku ya. Cuman lekukannya aja yang masih kaku. Tidak apa-apa, tapi sudah lumayan. Oke. Jadi seperti ini. Oke, silahkan dicoba dulu. Oke, kalau sudah, maka kita lanjut ke bagian yang kubus ya. Nah, yang kubus ini kita akan tidak membuat seperti ini tadi ya. Kita akan membuat perpotongan antar dua benda ya. Nah, gimana itu Pak? Nah, jadi kita mulai dengan mengklik bendanya ini dulu ya. Lalu tekan di keyboard tuh Ctrl C ya. Lalu tekan lagi Ctrl V. Nah, ketika kalau kamu geser, nah itu jadi 2. Artinya itu di copy ya. Akan saya balikkan lagi. Nah, karena saya membutuhkan untuk perpotongan yang pas di tengah-tengah, saya tidak mau mengatur lama-lama dan tidak mau mengambil waktu lebih banyak ya. Jadi saya menggunakan langsung saja di tengah-tengah ini ya. Jadi lingkaran yang mau saya gunakan itu langsung saya kecilin aja ya. Jadi saya kecilin seperti ini ya, kecilin. Nah, semisal seperti ini, saya kecilin dulu. Saya pengen ini menjadi, misalnya saya ambil 100 mili. Nah, ini juga 100 mili ya. 100 mili harus seimbang ya. Jadi nanti kalau nggak seimbang, maka nanti jadinya seperti ini. Sebentar.
Nah, misalnya seperti ini 100 mili. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Kalau kalian mau membuat bolongan potongan tengah itu menjadi sempurna, buatlah seperti ini ya. Nah, buatlah seperti ini caranya. Nah, lalu saya lanjutkan lagi, masukkan angka 100. Nah, ini kenapa nggak dirubah Pak? Nah, ini adalah tingginya. Saya tingginya ambil misalnya 150. Nah, maka dia akan berubah menjadi 150 cm. Kalau dari gini untuk di solid dia nggak akan kelihatan ya, karena di berada di posisi di dalam. Nah, kalian rubah dulu jadi wireframe. Ini nanti baru kelihatan. Nah, kalian bisa langsung pindah ke atas ya. Pindah ke atas seperti ini. Kalian bisa lihat di solid. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat lubang tapi dari silinder yang kecil ini ya. Jadi gimana caranya Pak? Kita klik dulu yang silinder besar ya, baru tekan yang gambar kunci Inggris ini ya. Lalu add modifier. Kalian klik aja di situ, pilih boolean. Ya, nah setelah klik boolean akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini kalian pilih objek. Nah, objek ini kalian bisa pilih tekan yang ini, gambar apa ini, kayak pipet ya. Kalian tekan aja. Kalian arahkan ke silinder yang kecil ya. Jangan ke sini ya, tapi ke silinder yang kecil. Kalian klik sekali, klik kiri ya. Kalau sudah, kalian bisa tekan ini, tanda panah ini, lalu klik pilih apply. Nah, kalian bisa tarik ini ya. Nanti dia akan menjadi bolong. Boom, dia akan bolong seperti ini ya. Nah, kita bisa juga lihat dari wireframe. Nah, bolongan ini pas dengan seukurannya ini. Nah, ini adalah teknik cara untuk membuat lubang yang lebih presisi tapi tidak perlu memakan waktu banyak ya. Nah, ini kalian bisa tarik, nanti kalian bisa tarik ini ya, tarik ini bagian lubang tengahnya itu ya, pilih bagian layer. Ini bisa kalian tarik ke bawah ya, jadi lebih panjang lah ya. Nah, biasanya untuk buat bosing ya, bosing atau gear bisa. Jadi kalau biasanya silinder ini bisa dibuat di gear juga. Kalau dibuat gear, dia cuma tinggal pilih bagian-bagian yang jarang-jarang ini. Nah, bisa pilih seperti ini. Buat gear ya, misalnya. Nah, bisa pilih yang ini. Nah, kalian bisa perbesar. Jadinya amburadul ya. Mungkin di next time mungkin Bapak akan ajarin ya caranya membuat gear dari sini. Oke, silahkan dicoba dulu. Oke, kalau sudah, maka berakhir juga pelajaran dalam video kali ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan nge-save dulu ya. Nanti kalian kirim ya. Kalian bisa kirim ini di Classroom ya. Classroom saya di bagian gambar teknik, nanti saya akan sediakan tempat kumpulnya di situ. Jadi kalian bisa save dulu, klik tekan Ctrl S di keyboard ya. Nah, Ctrl LS. Nah, kalian pilih sendiri tempat yang mau kalian simpan ya. Misalnya saya mau simpan di dokumen ya. Nah, saya kasih nama ya. Ikutin saya ya, kasih namanya. Jadi namanya misalnya nama saya ya, Andi Rofi. Nah, underscore kelas. Ya kan, kelas kalian kelas berapa nggak tahu ya. Untuk kalian, untuk yang masih belajar sama saya ya. Saya kelas 10.1, 10.2, 10 TP berapa ya. 10 kelas 10 TP 1 boleh. Nah, baru nama pembelajarannya. Jadi kita namanya itu adalah, pembelajaran kali ini adalah latihan menggunakan Blender. Nanti kalau sudah kalian save ya. Oke, sudah. Kalau sudah kalian tekan save, maka kalian silang saja ini, tidak masalah ya.
Lalu kalian buka di bagian kelas ya, kelas ini. Nah, nanti kalian tinggal mengumpulkannya nanti kalau ada di sini misalnya apa-apa ya. Oke. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya ya. Jadi kekurangan dari aplikasi Blender ini adalah tidak bisa presisi ya. Tidak bisa presisi lebih spesifik seperti yang ada di AutoCAD, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran pembuatan desain ya, desain gambar-gambar 3D. Nah, tapi kalau untuk mencetaknya atau melakukan pengaplikasian dari desain yang kamu buat itu Blender hanya direkomendasikan digunakan di 3D printing hanya untuk sebagai latihan. Tapi kalau untuk yang lebih detail itu menggunakan AutoCAD ya untuk lebih presisi. Karena kita di teknik itu tidak bisa mentoleransi ukuran yang lebih dari 1 mili ya. Misalnya 7,5 gitu ya. Nah, kalian malah buat 7,6 itu nggak boleh. Itu sudah fatal toleransinya ya. Nah, kalau lebih detail itu pakai AutoCAD. Tapi kelebihan dari Blender ini ya, jadi bisa membuat benda-benda atau bolongan-bolongan atau bentuk-bentuk objek dengan sangat-sangat simple. Makanya direkomendasikan ini untuk latihan kalian sebelum masuk ke AutoCAD. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di next episode ya. Kalau tidak ada halangan dan tidak ada kendala, mungkin kita bertemu di next episode. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Tetap berdoa, tetap belajar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.